Kalau nyebar itu dari yang panjang dari sini. Langsung siapkan buku-bukunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. Nice to meet you. How are you today? I'm fine. I'm fine, thank you. So before we start our class, I wanna check your register first. You can say I'm here, and then you say I'm present if you are in this class. We start with number 1, Ahmad Arda. Okay. Ahmad Bukhari. Bukhari, absent. Absent. Ahmad Maulana Ishaq, absent. Azra Farasianti, Dewi Rahayu Ramadhani, present. Doni, Fikri, Muhammad Syukran, Muhammad Yufi Azhar, absent. Muhammad Wildan Nur Aulia, absent. Muhammad Zaki Mubarak, absent. Muhammad Zidan, oke, Zidan. Nur Jannah, Nur Syofia, Nurul Magfirah. Is there? No. Saudah. Nah, hari ini kita akan masih melanjutkan materi kita, yaitu grade atlet lah. Grade atlet. Kemudian sebelum kita masuk ke pembelajaran, ini ada beberapa tujuan pembelajaran atau instructional object. Setelah mempelajari yang hari ini kita pelajari, itu ada beberapa yang diharapkan untuk bisanya tentang apa. Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi kontennya, isinya, kira-kira itu berkaitan dengan apa. Ya, yang pertama adalah identify content. Kemudian main ideas itu judulnya. Nah, ide utamanya kira-kira tentang apa. Kemudian detail information from an oral ataupun verbal yang berkaitan dengan kalimat descriptive text. Nah, kemudian yang kedua, bisa mengkomunikasikan ide-ide yang simple, yang sederhana. Misalnya kita menggambarkan tentang sesuatu, kita bisa menggambarkan, menceritakan si karakter itu secara sederhana, mulai dari nama, mungkin warna kulitnya, kemudian warna pakaiannya, rambutnya, postur tubuhnya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, terakhir adalah bisa menulis. Setelah bisa menjelaskan secara oral, secara lisan, kita bisa menulis kalimat untuk menggambarkan orang tersebut. Nah, itu adalah tujuan pembelajarannya. Nah, lanjut. Nah, kita akan masuk ke sini dulu. Kita kembali lagi mereview. Apa itu descriptive text? Yaitu untuk menjelaskan, ya. Descriptive text is a text that explain and describe a person, place, or thing. Jadi descriptive text itu untuk menjelaskan tentang orang, tempat, dan juga adalah apa nih? Orang, tempat, dan benda. Nah, itu. Nah, oke, di sini ada beberapa video. Ada satu video. Silahkan amati dulu. Amati. Setelah mengamati, silahkan nanti dijawab. Ada 3 yang diminta. Nah, what do you see in the video? Nah, itu. Apa yang dilihat dari video itu? Kalau melihat, sudah dilihat tentang apa? Nanti sampaikan. Oh, Pak, tentang grade atlet, siapa namanya gitu. Dia cabang olahraga apa?
Nah, karena ini kita berhubungan dengan atlet. Yang kedua, why do you think the boy can be the winner? Nah, kenapa si laki-laki itu bisa jadi pemenang? Kenapa? Jadi bisa nanti disampaikan lah, mungkin dia hebat, dia orangnya kerja keras dan lain sebagainya. Tapi in English, say in English lah. Kemudian yang terakhir, what makes him able to do that? Kenapa gerang inya bisa melakukan itu? Kenapa inya bisa menang? Kenapa dia bisa melakukan hal itu? Bisa, ready? Silahkan amati. Nah, amatilah. Kita play videonya. Ada 3 yang nanti diminta jawabannya. Nanti kalau dapat angkat tangan. Suara persahabatan dari Grand Prix Asia Angga Visual Malaysia. Lalu Muhammad Zofri susah mempersembahkan medali emas di nomor lari 100 meter. Pada ajang yang berlangsung di Bukit Jalil, Zofri finish tercepat dengan catatan waktu 7,20 detik. Menyusul di belakangnya sprinter tuan rumah Malaysia, Zulfikar Ismail dan sprinter Taiwan, Wei Suwon. Tak hanya Zofri, Indonesia juga berhasil mendulang emas melalui atlet lompat jauh Samuel Rahman yang meloncat sejauh 7,97 meter. Samuel Rahman unggul dari atlet Malaysia, Andre Anwar, dan Korea Selatan, Malaysia itu. Oke, finish. Oke, number 1. Who can answer? Siapa yang bisa jawab? What do you see in the picture? Raise your hand. Tal Abad Muhammad Juhri. Muhammad Juhri the winner number 1 from Grand Prix. Asia Atletik. Asia Atletik. Oke, satu lagi. Ada lagi yang lain. Pasiennya. And then the second, yang kedua adalah task 3, ada tugas 3. Lihat gambar. Kira-kira this is talk about apa? Ini tentang apa gambar ini? Nah, you think, don't say, jangan katakan, pikirkan aja. Itu tentang apa? Mulai dari the color he wear, and then what does he play, and then where is he, apa yang ia mainkan, di mana dia, what is the color, apa warna bajunya, and then how about the posture, tentang postur tubuhnya, and then the hair, rambutnya. You think? Kemudian let's learn a little bit more about him. In a group, dari buat kelompok, just a group consists 2 people. Satu grup itu ada 2 orang. Nah, kemudian setelah membuat grup, after this, kamu tulis tentang yang kamu ketahui tentang nih di sini, tentang orang ini. Mulai dari nama, apa yang kau lihat di sini silahkan ditulis in English. Dalam grup itu terdiri dari 2 orang. Ready? Oke, go. Buat kelompok. Yang tidak ada kelompok, cari kelompoknya. Langsung di situ. Yang tidak ada kelompok, cari kelompoknya. Ini sudah kelompok. Ayolah, sudah kelompok 2. Nah. Oke, sudah kelompok. Kemudian silahkan ditulis. Ya, I give you 5 times. Bapak memberi waktu 5 menit untuk memikirkan, kemudian menulis dengan yang ada di gambar sini. Oke, silahkan, go. 5 menit dari sekarang. Apa yang kamu pikir, tulis. 5 menit dari sekarang. Sekarang jam 8:30. Di video semua. Ini penilaian langsung. Nah, ini langsung penilaian.
Ya, langsung. Kira-kira apa yang diketahui? Misalnya apa? Ada kasih spidol. Sini, baca. Ada spidol lah. Mana? Gunakan kata kerja, subjek, ditambah kata kerja, ditambah objek. Ya, yang diketahui tentang Ronaldo. Lo dari situ mencetak golnya. Dede mencetak gol sini. Yang dilihat di gambar aja, kalau mencetak tuh berarti ada videonya. Masa ada tahu rumusnya apa semalam? Gunakan ini nah. Kalaunya nominal gunakan subjek plus to be plus objek. Nah, rumusnya nih. Kalaunya kata kerja gunakan simple present. Nah, spidolnya ada deh, Bang. He is Cristiano Ronaldo. He wear red color custom. Apa baju tuh apa baju kaos apa t-shirt apa dia he play football player, he play football itu ayah. Ini his name lah, he is lah. Oke, his name Cristiano Ronaldo. Dosa dengan disambung buat lagi bahasa itu. He is a football player gitu. Bisa per baris misalnya tulisnya he is a football player apa. Football player. Footballer tuh ya sama ya football player. Plusnya R-nya itu. Nah, lanjut. Apalagi yang kau tahu tentang di situ? Apa misalnya memakai apa, dia memakai apa, nah warnanya apa misalnya kalau Oke, next selanjutnya. Sudahlah ini selesai. Sudah mengidentifikasi siapa dia, kemudian pakaiannya apa, dia sedang apa, lagi di mana dia. Sudah. Kemudian kita masuk ke bagian 2. Nah, di bagian 2 di sini ada membaca. Perhatikan lagi. Jangan sampai ketinggalan. Read the following text and answer the question based on the text. Silahkan baca teks yang ada di halaman selanjutnya. Di halaman berapa? Halaman 11 ya. Halaman 11 silahkan dibaca. Kemudian di sini ada jawaban, ada pertanyaan. Number 1, number 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pertanyaan. Silahkan dijawab di sampingnya. Oke, go. Kita beri waktu 10 menit. 10 menit. Baca dulu pertanyaan. Kalau sudah dapat pertanyaannya, di mana mencarinya? Mencarinya adalah di lembar kalimat yang ada di sini, yang di atas. Oke.
Okay, finish. Okay, after this your friend will present about this answer. Kemudian akan mempresentasikan jawaban ini. Want to come forward? Siapa yang mau maju? Yuk, oke, go. Ini kau, Okay, please answer the question. You read the question and then you read the answer. Silahkan baca pertanyaan. What is the main idea of the tax? Oke, jawabannya. The main idea of the tax is professional football player Cristiano Ronaldo. Okay, the number one, the answer is Professional football player of Cristiano Ronaldo. Jadi pemain profesional sepak bola dari seorang Cristiano Ronaldo. Oke, the second. Second. What makes Cristiano Ronaldo different from other players and scoring a goal? The answer, Ronaldo can easily use both of his legs efficiently to make goal, but normal football players will use single leg. Oke. Pertanyaannya, what makes Cristiano Ronaldo different from other players in scoring goal? Apa yang membuat Cristiano Ronaldo itu berbeda dari mencetak gol dengan pemain lainnya? Jawabannya adalah inilah, bacakanlah. Ronaldo can easily use both of his efficiently to make goal. Jadi Cristiano Ronaldo itu bisa secara efisien menggunakan kedua kakinya untuk mencetak gol. Oke, yang ketiga. Oh, that get How did he get known as Rocket Man? Because Ronaldo free kick speed is approximately 130 kilometers per hour. Okay. How did he get known as Rocket Man? Jadi kenapa gerak? Bagaimana si Cristiano Ronaldo itu dapat julukan sebagai manusia roket? Jawabannya because Ronaldo free kick, tendangan Ronaldo speed kecepatan tendangan Ronaldo itu kurang lebihnya mencapai 130 km per hour, 130 km per jam. Berempat. 55. Ronaldo's pose is 5 times higher than that of a cheetah. Jawabannya. While jumping, Ronaldo jumping 5 times higher that of the cheetah because he can jump up to 78 centimeters in the air. Oke. Kenapa Ronaldo itu dibandingkan dengan cheetah? Karena dia itu he can jump up to 78. Dia itu bisa melompat setinggi 78 cm in the air, di udara tingginya 28 cm, hampir lebih dari 1 meter lah. Itu lebih tinggi dari sini. Jelas. Terakhir. What is the function of the picture in the relation to the verbal text? Jawabannya apa? Oh, the picture is showing Cristiano Ronaldo. Showing Cristiano Ronaldo sebagai apa ini? The picture is showing Cristiano Ronaldo. Ya. Jadi yang nomor 5, yang nomor 6, apa dengan hubungannya gambar dengan teks? Gambar itu mendukung dari teks, mendukung dari gambar, saling hubungan satu sama lain. Oke, that's all. Give applause for it. Kalau tidak, sekali lagi jangan
Okay, that's all for your presentation about your friend. Oke, demikian presentasi dari kawannya tadi. And then di sini ada beberapa kesimpulan yang kita bisa ambil. Yang pertama, dari beberapa teks deskriptif kita sudah tahu bagaimana cara mencari jawaban berdasarkan tentang main idea, ide utama. Dari mana menjawabnya? Yaitu dari paragraf pertama atau dari keseluruhan dari cerita. Itulah, bukan dari bawah, dari tengah, tapi keseluruhan cerita kita bisa melihat kira-kira ide utamanya itu apa. Nah, bukan hanya Cristiano Ronaldo aja, emang ada tulisan Cristiano Ronaldo, tapi di situ belum memaknai keseluruhan dari cerita atau descriptive text-nya. Nah, kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui jawaban dari beberapa pertanyaan lah. Dimana mencari jawaban sesuai pertanyaan, dimana kita mencari jawabannya ada di kalimat, harus paham artinya lah. Itu yang mungkin bisa kita pelajari hari ini. I think that's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.